Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan rasulan illa kafatin nas wa anzala ma'ahul furqana wa dinil haqq liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ala syiratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tastanirul qulub wa ifdatun nas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim bi hulukil uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan cucuran rahmat pertolongannya di yaumil qiyamah nanti, syafaatnya kepada kita semua yang mencintai sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita merenung kembali, mari kita mengenang kembali dan muhasabah di dalam diri kita masing-masing untuk merenungi seiring dengan berjalannya waktu. Di dalam kitab Surut An-Nadhah yang ditulis, yang dikarang oleh Imam Malik bin Nabi, beliau mengomentari tentang waktu. Beliau di awal mukadimahnya menyatakan dengan kalimat ma min yaumin yang saku fajruhu ila wa yunadi. Tidaklah terbit di pagi hari fajar yang menyingsing, beliau berteriak dan menyeru, ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, anna khalqun jadid, saya adalah makhluk yang baru, yang setiap pagi timbul dan datang. Ana khalqun jadid wa amalika syahid, dan yang akan menjadi saksi amal-amalmu. Maka fajar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara, fagtanim minni, manfaatkanlah aku. Karena aku la'audu ila yaumil qiyamah, dan aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa waktu yang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri tentang waktu banyak di dalam kalimat-kalimat hadis sahih.
Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Maka Ibnu Abbas menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, as-sihat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Waktu, relativitas yang kita rasakan di dalam kehidupan di dunia ini, dan kita sebagai manusia makhluk Allah yang sempurna, itu kita tidak bisa melepaskan dari kehidupan kita dengan waktu. Waktu berjalan, waktu akan menyingsing terus menghantarkan kita. Bahkan Malik bin Nabi berbicara tentang waktu ini, diumpamakan andaikan seumpama bahwa waktu ini bagaikan sungai. Waktu ini bagaikan kali yang dari ujung hutan mengelilingi desa kota. Apabila sungai ini semakin penuh airnya, maka semakin deras arus yang dibawa. Inilah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak tentang waktu. Waktu yang kita analisa, yang kita renungi, kita teliti, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran, kita tidak akan bisa terlepas dari waktu. Waktu menurut bahasa itu terdiri dari 4 hal. Ada yang disebut seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang, itu disebut waktu, tidak terlepas dari waktu. Juga waktu adalah salah satu bentuk saat yang tentunya waktu ini saat-saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan itu juga perlu waktu. Juga waktu adalah, konsekuensi waktu adalah menjadi catatan untuk menunjukkan bahwa tempo saat ini dan yang akan datang itu tidak terlepas dari waktu. Maka begitu banyak Allah bersumpah tentang waktu, di antaranya di dalam Al-Quran banyak Allah menjelaskan tentang waktu. Sampai-sampai Allah bersumpah wal-lail wan-nahar. Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran menggunakan kata waktu ini bisa dengan kata-kata likulli ummatin ajalun. Kita sebagai umat, khususnya manusia, itu ada saat, ada waktu, ada ajal. Ini menunjukkan kata ini menggunakan adalah satu kebenaran kata. Ajal itu pasti akan menjemput kita, dimanapun kita berada. Dan yang kedua, bahwa Allah juga berbicara tentang waktu, disebut di dalam surat Al-Insan,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat minad dahri. Minad dahri ini menunjukkan salah satu waktu telah dan pernah datang kepada manusia yang memiliki pemikiran, telah datang kepada manusia yang memiliki otak, mampu berpikir, mencerna, telah datang dahulu. Ini berbicara tentang waktu dahulu. Maka dengan kalimat dahr. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Insan. Lalu di dalam surat An-Nisa ayat 104, Allah juga menjelaskan sholat yang kita lakukan, itu ada penekanan. Harus menepati waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini bahwa sesungguhnya sholat itu wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dengan waktu yang tepat. Yang sederhana saja saat ini saya ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk manusia yang memiliki akal dan pikiran di dalam surat 103 yang sederhana saja. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat wal asri. Demi masa. Ini menceritakan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah membaca, mendengar, mengetahui tentang Alkitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu maupun saat ini Al-Quranul Karim, yang menghimpun seluruh kitab dan seluruh agama dihimpun oleh Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran berbicara tentang ekonomi, tentang politik, tentang hukum, tentang waris, tentang dagang, tentang nikah, tentang cerai. Al-Quran komplit berbicara apa? Cuman sayang, potensi yang ada di dalam Islam kurang dihayati dan kurang diamalkan oleh kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam penekanan waktu ini secara sederhana saja saya ingin sampaikan dengan kalimat wal asri. Innal insana lafi khusrin. Ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu, demi asr. Innal insana, sesungguhnya kalimat in adalah kalimat taukid, sumpah Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu adalah rugi, banyak yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Pada hakikatnya manusia itu rugi, baik yang beribadah maupun yang tidak beribadah, baik yang taat maupun yang maksiat. Nampak saat ini dengan seiring dengan berjalannya waktu, lihat, maaf, kalau kita barangkali dengan wawasan ilmu pengetahuan secara umum terbatas, banyak orang-orang yang memiliki predikat, lesson, and professor, and doktor, lain sebagainya. Tetapi dia lupa akan asr ini. Tetapi dia lupa dengan husrin ini. Sebab dengan waktu, dengan relativitas waktu yang dia jalani, tidak sesuai dengan ayat ini, surat ini. Allah bersumpah demi masa, demi asri. Innal insana lafi husrin. Manusia itu banyak yang rugi. Padahal dengan ruginya umat manusia yang memiliki ilmu, ini sangatlah besar. Allah akan menempatkan bagi orang-orang yang berilmu rugi di dalam kehidupannya, tidak memanfaatkan waktu. Maka kata Allah, hanya ilal ladzina amanu, hanya orang-orang yang betul yakin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat. Setelah beriman, andaikan kita memiliki kemampuan baik jadi pedagang, penguasa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan perbendaharaan harta, jadikan.
Innal insana lafi husn illal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang benar imannya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh yang didasari dengan keimanan. Jangan dipelintir ayat ini. Saya sudah beramal soleh, ngapain lagi kita beriman? Ngapain lagi saya melaksanakan perintah Tuhan? Saya sudah berlaku baik, amal soleh. Tetapi ayat ini menekankan di samping ilal ladzina aman wa amilus sholihat wa tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, tentang yang hak. Jangan saling berbisik-bisik untuk membuat kehasutan, membuat keonaran, membuat lain sebagainya. Wa tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Apa kebenaran itu? Harus didasari oleh iman. Iman kepada siapa? Hanya satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawasau bil haq, juga saling berwasiat. Wa tawasau bis sabri. Sehingga di dalam surat sederhana ini, maka kita bisa simpulkan, waktu yang kita jalani tidak akan mungkin kembali ke belakang. Maka Malik bin Nabi menekankan, bahkan Asy-Syahid Al-Hasan Al-Banna mengatakan waktu itu mahal, tidak ternilai harga, tidak bisa diukur dengan harta benda, pangkat dan jabatan waktu itu. Karena apa? Waktu inilah yang akan menjerumuskan Anda, yang membuat lalai Anda, yang akan meninabobokkan Anda. Dengan waktu inilah, maka penekanan Rasulullah SAW pantas di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau meneruskan hadis ini, begitu banyak manusia yang lupa akan waktu itu, dininabobokkan oleh waktu itu, karena dia memiliki kesehatan, lupa akan kesehatannya. Memiliki kesempatan, dia akan lupa kesempatan. Yang lebih penting, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menekankan, Igtanim hamsa qabla hamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Kata Nabi, manfaatkan syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu untuk beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang masa tuamu. Dan yang kedua, wasyakas qabla fakrika. Manfaatkan bahwa waginaka qabla fakrika ini, selagi kita ada kemampuan tentang materi, manfaatkan untuk menjadi materi ini menjadi sarana, jalan, bekal untuk akhirat kita. Manfaatkan sebelum datang fakrika, kefakiran kita. Dan yang ketiga, manfaatkanlah bahwa wa farogoka qabla saulika, bahwa manfaatkan di waktu luang lapang kita ini sebelum datang kesempitan. Dan yang keempat, Rasulullah menekankan wasihataka qabla fakrika. Selagi sehat, ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita perbanyak ibadah kepada Allah. Yang lebih penting, kata Nabi, wahayataka qabla mautika. Selagi hidup, ruh kita masih ada di dalam jiwa. Maaf para jamaah, perlu disempurnakan dan dianalisa di dalam diri kita ini, badan kita ini yang begitu ganteng, kekar, kuat. Kalau tidak ada ruh, seminggu kekuatannya di alam barzah itu dimakan oleh cacing-cacing tanah. Karena masih ada ruh di dalam jiwa kita, di dalam dada kita, maka kehidupan kita, mata berfungsi, telinga berfungsi, semuanya berfungsi. Tapi kalau ruh sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajridis safina fa inna baharosadid. Perbaharuilah imanmu, kendaraanmu. Tajridis safina fa inna baharosadid. Perbaharuilah kendaraanmu, iman kita artinya. Fa inna baharosadid, karena lautan yang akan kita tempuh, yang kita akan arungi ini semakin gencar, semakin ganas ke sana. Ada ombak, badai, angin, topan, lain sebagainya. Wahufifil hamla, kata Nabi, ringankan bebanmu. Wahai para sepuh, para orang yang beriman, wahufifil hamla fa inna safarobain. Ringankan bebanmu. Yang sudah sepuh mendengar pengeras suara ini, mari kita bertobat, beribadah kepada Allah Subhanahu. Ringankan beban kita. Karena apa? Perjalanan kita masih jauh. Fa inna safarobain, perjalanan kita masih jauh. Kematian bukan akhir daripada kehidupan. Kematian ada, hidup di alam barzah. Inilah yang disebut relativitas waktu. Secara implisit dan secara singkat saya sampaikan, Rasulullah pernah ditegur oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma' sita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad. Fa innaka mayitun, sungguhnya pasti fa innaka, sungguh pasti kamu itu akan menjadi mayit. Rasulullah pernah ditegur, didatangi oleh malaikat Jibril. Wahbib masita, cintailah wahai Muhammad apa yang kamu cintai di muka bumi ini. Fa inna kamu farikun, pasti akan berpisah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini memberikan salah satu inspirasi bagi kita untuk betul-betul mengarungi di dalam kehidupan kita ini agar menjadi orang-orang yang mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, mampu beramal soleh, dan mampu juga kita saling berwasiat, mewasiati dalam hak kebenaran, juga wasiat mewasiati dalam kesabaran. Demikian khutbah yang singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, mengampuni segala macam kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Juga semoga orang-orang tua kita yang sudah wafat di sana, kita senantiasa ingat dan doakan arwah para almarhum itu bukan tidak hidup. Hidup kita harus yakin, karena inilah doa kesempatan yang harus kita sampaikan di kala kita hidup. Mudah-mudahan khutbah yang singkat yang saya sampaikan ini sekali lagi memberikan satu inspirasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdi mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa lazimus salata 'ala khairi khalqihi 'alaihi salatu wassalam. Laqad marakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabihi wa ta'ziman. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu anhu ashabi tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma aksib anna minal bala'i ma la yakshiful ghairu. Allahumma aksib anna minal bala'i ma la yakshiful ghairu. Allahumma aksib anna minal bala'i ma la yakshiful ghairu. Allahumma aksib anna minal bala wal waba wal fakhsha wal dhara wal haram wal qahti wat ta'uni wal amru wal pitani ma la yakshiful ghairu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.